Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ditemukan kembali pada Forum Bedah Kafah ya, sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan umat dari sudut pandang Islam secara kafah. Pada edisi kali ini yang berjudul Harta Koruptor Wajib Disita. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah SWT, eh, topik kali ini adalah soal rancangan undang-undang perampasan aset yang hingga kini terus mengalami tarik ulur ya di DPR. Publik tentu lelah dengan alasan-alasan klasik yang berulang, mulai dari dalih masih perlu pendalaman, menunggu kesepahaman antar fraksi, hingga menunggu persetujuan rakyat. Padahal eh, banyak yang menilai lambannya pembahasan RUU ini justru karena menyentuh kepentingan elit politik dan oligarki. Jika benar-benar disahkan, RUU perampasan aset berpotensi menjadi instrumen ampuh untuk merampas aset hasil korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Namun, kekhawatiran muncul, mungkinkah RUU ini hanya akan menjadi senjata makan tuan bagi para pejabat dan oligarki, atau bahkan dijadikan alat represif yang menyasar rakyat kecil? Bagaimana seharusnya RUU ini ditempatkan agar benar-benar membasmi korupsi sekaligus melindungi harta rakyat. Dan yang paling penting, bagaimana Islam menawarkan solusi tuntas atas persoalan pengelolaan harta ini. Nah, untuk membedahnya lebih dalam, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Baik, Haikal, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat hari ini, Bung? harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Ditanya Harus sehat sehat. atau tidaknya, Amin. jawabnya Amin. harus sehat. Harus sehat. Oke, Optimis, baik. optimis. Optimis, optimis dan sehat. Nah, itu ya. Amin, amin. Dua hal itu harus selalu diusahakan. Amin, Oke, amin, baik. amin. Monggo, Bung. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol. Baik ya. Terima kasih Bung Haikal ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, mari kita simak kajian bedah buletin dakwah ya, buletin dakwah kafah edisi nomor 412 yang berjudul Harta Koruptor Wajib Disita. Ada 4 pokok bahasan sebagai pengantar rancangan undang-undang perampasan aset yang tarik ulur elit, kemudian larangan keras korupsi dan suap dalam Islam, terus ketegasan Khalifah Umar bin Khattab sebagai pelajaran bagaimana Islam memberantas korupsi dan suap ini, terus kemudian pentingnya menyita aset oligarki. Jadi benar tadi apa yang disampaikan oleh Bung Haikal, memang rancangan undang-undang perampasan aset itu terus mengalami tarik ulur antara DPR dan pemerintah ya, antara legislatif dengan eksekutif. Macam-macam berbagai alasan, butuh sinkronisasi, masih perlu pendalaman, belum ada kesepakatan antara fraksi, tidak sesuai dengan karakter hukum di Indonesia, macam-macam. Bahkan bisa jadi itu merupakan bentuk ketakutan mereka, senjata makan tuan begitu, karena memang saking meratanya, saking mewabahnya koruptor ya, korupsi, suap dan korupsi itu. Kenapa? Karena kalau diputuskan langsung bisa menyeret pejabat, pengusaha, bahkan sponsor politik, bahkan DPR juga yang memutuskan itu hingga kemudian eh, riskan dengan penyalahgunaan rancangan undang-undang ini, karena juga bisa menyasar rakyat kecil yang lemah administrasi asetnya, pembukuannya, akuntansinya itu. Sehingga kemudian ya wajar kalau kemudian menjadi tali urur. Ya begitulah karakter hukum buatan manusia di sistem demokrasi, di sistem kapitalisme ini. Padahal jelas kalau di dalam Islam, Al-Quran ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 188, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
nas bil ismi wa antum ta'lamun. Itu melarang perolehan harta secara batil ya, termasuk memanipulasi hukum itu. Ya wala takulu, janganlah kalian memakan amwalakum bainakum bil batil, harta di antara kalian kalian makan dengan jalan yang batil, dengan suap, dengan korupsi, dengan memanipulasi hukum termasuknya itu. Waktu delu biha ilal hukami litakulu fariqom min amwalin nas. Dan jangan pula kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Nauzubillah min dzalik. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui itu. Maka ini dosa, dosa ya, dosa. Ayat ini menegaskan larangan segala bentuk upaya meraih harta ya dengan jalan yang haram ya, korupsi, suap menyuap, termasuk muamalah ribawi ya, muamalah ribawi, pinjol itu juga kategori ini ya, termasuk pinjol, terus judol ya, judi online itu dan lain sebagainya. Islam menegaskan larangan segala bentuk manipulasi hukum ya demi merampas harta orang lain. Inilah yang sering terjadi dalam sistem demokrasi saat ini ya, makanya kemudian hukum menjadi tarik ulur, menjadi rumit untuk diterapkan karena boro-boro diterapkan keberadaan hukumnya menjadi tadi tarik ulur ya, sesuai dengan kepentingan mereka apa tidak ya, mereka bahkan takut untuk menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Sementara dalam sistem Islam terkait korupsi ini bahkan Rasulullah SAW bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai dalam suatu pekerjaan, lalu kami beri dia suatu gaji, maka yang dia peroleh selain dari gaji itu adalah harta haram. Gulul, harta haram. Ya, termasuk suap itu gulul. Larangan suap menyuap, Rasulullah juga bersabda, laknatullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknat atas penyuap dan penerima suap. Nauzubillah min dzalik, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Karena itulah korupsi, suap dan segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat, amanah harta rakyat adalah perbuatan terlaknat. Dalam Islam, harta haram itu wajib disita dan dikembalikan kepada pemiliknya atau dikelola negara demi kepentingan umat itu. Jadi betul-betul sangat tegas ya, sebagaimana kisah ya ketegasan Khalifah Umar bin Khattab ya dalam melaksanakan mengimplementasikan hukum Islam mengenai harta yang gulul ini. Maka perlu kita teladani ketegasan Khalifah Umar bin Khattab karena memang sejak awal sudah ada mekanisme pencegahan korupsi itu. Pertama, pejabat negara digaji secara layak agar tidak tergoda korupsi. Kedua, harta mereka diaudit sebelum dan sesudah menjabat. Ketiga, setiap harta tambahan pejabat yang tidak wajar disita oleh negara. Keempat, para pejabat dipantau langsung oleh khalifah. Khalifah juga bisa menugaskan para pengawas untuk memantau kekayaan para pejabat ini, ya, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sejarah mencatat Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu teladan yang luar biasa dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam urusan harta pejabat negara. Ya, Khalifah Umar tidak segan-segan menyita harta pejabat negara yang dipastikan berasal dari penyalahgunaan jabatan. Itu terkait itu Khalifah Umar menegaskan siapa saja yang kami angkat sebagai pejabat negara lalu memperoleh harta, ia hanya boleh memiliki harta yang ia peroleh sebelum menjabat. Adapun apa yang bertambah setelah itu maka itu adalah hulul, haram hukumnya, wajib disita oleh negara. Itu ada di kitab Abu Yusuf ya, kitab Al-Kharaj itu ada. Karena itulah Khalifah Umar radhiyallahu anhu tidak segan-segan untuk menyita harta Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang dipastikan merupakan hadiah dari seorang kepada dirinya yang kala itu menjadi pejabat negara. Khalifah Umar menilai hadiah itu sebagai bentuk hulul. Ya, harta sitaan itu lalu dimasukkan ke Baitul Mal, ke kas negara.
Abu Hurairah ya juga setelah menjabat gubernur Bahrain pernah juga membawa pulang uang sebanyak 12.000 dirham. Oleh Khalifah Umar dimarahi, ya, engkau tidak mempunyai harta sebelum ini. Lalu mengapa engkau tiba-tiba datang membawa 12.000 dirham? Khalifah Umar menyita dan memasukkan seluruh harta itu ke dalam Baitul Mal. Nah, Khalifah Umar juga pernah memeriksa harta Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian hartanya lalu disita oleh Khalifah Umar karena dianggap tidak wajar, lalu dimasukkan ke Baitul Mal. Jadi riwayat-riwayat itu menunjukkan ya bahwa Khalifah Umar radhiyallahu tidak pernah ragu menyita harta para pejabat negara. Karena itu pada masa kekhilafahan Islam tidak ada ruang bagi para pejabat negara untuk memperkaya dirinya melewati batas-batas jabatan ya itu. Nah, ini villa rahmatullahi alaikum karena itulah penting menyita aset oligarki itu. Jadi rancangan undang-undang perampasan aset itu seharusnya tidak boleh hanya berhenti pada koruptor perorangan. Karena koruptor ini sifatnya sudah sistemik ya, korupsi di negeri ini sudah sebetul-betul sistemik. Negara seharusnya juga menyita aset-aset oligarki, korporasi yang selama ini menguasai sumber daya milik rakyat. Sebabnya praktik perampokan oleh oligarki jauh lebih sistematis dan dampaknya jauh lebih menghancurkan dibandingkan dengan korupsi konvensional yang orang per orang saja. Selama ini oligarki menguasai sumber daya alam, emas, perak, minyak, gas, batu bara, nikel, hutan, ya, bahkan laut melalui perizinan dan undang-undang yang mereka sendiri ikut rancang bersama para politisi. Nah, dengan cara ini kan sebenarnya merupakan apa yang milik umum ya, milki lama itu jadi beralih ke tangan segelintir orang, ke tangan mereka saja. Padahal kan Rasulullah bersabda al muslimuna syurakaun fi salas fil kala wal mawanar. Ini jelas sekali menjadi dasar hukum fikih bahwa segala sumber daya vital yang menjadi kebutuhan pokok rakyat ya tidak boleh dimiliki oleh individu maupun swasta, apalagi swasta asing. Hanya negara yang berhak mengelola ya untuk kepentingan rakyat secara adil. Makanya kemudian perampasan sumber daya alam oleh oligarki ya meskipun sering dilakukan dengan cara yang legal menurut undang-undang buatan manusia melalui undang-undang yang mereka buat sendiri ya bersama DPR itu biasanya begitu, undang-undang minerba, undang-undang migas, undang-undang cipta kerja, berbagai regulasi investasi pada prakteknya membuka pintu lebar bagi penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar. Nah, payung-payung hukum ini ya menjadikan perusahaan raksasa itu bisa menguasai jutaan hektar hutan, mengeruk tambang emas, batu bara dan nikel serta mengeksploitasi migas dan laut tanpa kendali. Negara justru menjadi pelayan kepentingan korporasi itu. Sebaliknya, rakyat hanya menerima kerusakan lingkungan, ya, konflik ya, agraria, terdampak ya oleh AMDAL mereka yang tidak valid, ya. Harga kebutuhan pokok jadi naik, serba mahal. Ya, selain perampasan legal oleh oligarki, banyak pula praktik perampasan ilegal yang dilakukan dengan cara suap, korupsi, ya, korupsi perizinan, manipulasi laporan produksi dan lain sebagainya. Bahkan sering terjadi penguasaan lahan, ya, termasuk lahan milik rakyat oleh oligarki secara liar. Ini kan dosa besar, jelas bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim, man akhoda shibron minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamati min sabai arodin. Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi. Nauzubillah min dzalik. Karena itu dalam sistem Islam negara memiliki kewajiban untuk menarik kembali seluruh sumber daya alam yang termasuk kategori milik umum. Lalu semua itu dikelola oleh kemaslahatan rakyat, untuk kemaslahatan masyarakat, untuk menjamin kebutuhan mereka, pendidikan, kesehatan, keamanan, sandang pangan, papan, dan lain sebagainya. Negara Islam dalam hal ini khilafah tidak akan membiarkan oligarki swasta, apalagi swasta asing, menguasai sumber daya alam milik rakyat. Semua itu akan dikelola langsung oleh negara. Hasilnya masuk Baitul Mal, lalu didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat.
Wallahu alam bisawab. Demikian Bung Hakal. Terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan ke Bung Haikal. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Misalnya channel TV yang Diman sebagaimana yang sudah disampaikan dan sudah dibedah dan sedikit merangkum ya dan menyimpulkan yang sudah disampaikan oleh Bung Yuwana, eh, bahwasanya memang RUU perampasan aset terus tertunda ya karena tarik menarik kepentingan elit. Jika disahkan, ia berpotensi untuk merampas hasil-hasil korupsi dan pencucian uang yang kita tidak tahu berapa banyaknya, termasuk milik pejabat dan oligarki, sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan penguasa. Namun juga ada kekhawatiran ya, di kalangan rakyat kecil yang bisa dirugikan jika aset tanpa administrasi resmi dianggap ilegal. Dalam Islam, harta haram seperti korupsi dan suap wajib disita untuk kepentingan umat. Sejarah sudah menunjukkan ketegasan Khalifah Umar radhiyallahu anhu dalam menyita harta pejabat yang tak wajar. Islam juga menegaskan bahwa sumber daya alam ya atau SDA adalah milik umum, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, oleh oligarki apalagi asing, melainkan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kelemahan mendasar RUU ini ada pada sistem demokrasi yang membuat hukum tunduk pada kepentingan segelintir orang alias atau kepentingan elit. Nah, solusi sejati hanya dapat terwujud dengan penerapan syariah secara kafah dalam sistem ya, sistem juga yang pemerintahan Islam atau khilafah sehingga harta umat terlindungi, korupsi diberantas dan keadilan insya Allah benar-benar ditegakkan. Mungkin saya kira itu sedikit rangkuman dari saya dan baik sebelum berakhirnya Bedah Kava pada edisi kali ini, monggo Bung Yona bisa memberikan closing statementnya nih. Monggo Bung. Ya, eh, terima kasih ya Bung Haikal. Memang kelemahan rancangan undang-undang perampasan aset itu bukan hanya pada tarik ulurnya saja ya, bukan hanya pada kepentingan DPR, kepentingan pejabat atau kepentingan elit politik ya, tetapi justru pada sistem dasarnya, landasan yang menjadikan rancangan undang-undang itu ada, yaitu sistem demokrasi yang menjadikan hukum itu tunduk pada kepentingan manusia. Harusnya hukum itu tunduk pada kepentingan Allah itu, bukan pada manusia. Nah, selama sistem ini dipertahankan, selama demokrasi itu dipertahankan, hukum akan selalu apa dipermainkan, dipelintir, tarik ulur, bahkan dimanipulasi. Maka dari itu ya solusi sejati bagi bangsa ini bukanlah undang-undang setengah hati yang rawan dipelintir dan dimanipulasi itu. Tetapi solusi sejati itu adalah penerapan syariah Islam secara kafah dalam institusi pemerintahan Islam yaitu khilafah, Rasyidah, Alaminah, Nubuwah. Dengan itulah kata umat akan aman, keadilan akan tegak, ya korupsi ya, termasuk penguasaan sumber daya alam oleh oligarki itu benar-benar bisa dibasmi sampai ke akar-akarnya. Begitu Bung Hekal. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga bisa membuka insight baru, kemudian bisa membuat kita bermuhasabah kembali dan memantik semangat bagi kita semua untuk berjuang mengembalikan kembali kehidupan Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa Bedah Kafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan Bedah Kafa pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share seluas-luasnya serta subscribe agar tidak ketinggalan Bedah Kafah yang terbaru dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host. Pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.